Duel panas antara Jepang dan Indonesia telah tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini. Sama-sama bertekad membawa misi meraih kemenangan, masing-masing kesebelasan benar-benar turun dengan skuad terbaiknya demi asal lolos ke ajang bergengsi dunia. Jika menilik ke belakang, skuad Samurai Biru terakhir kali berjumpa dengan timnas Indonesia adalah saat babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Wataru Endo CS tampil perkasa atas skuad Garuda dengan mengakhiri laga yang berkesudahan 3-1 untuk Jepang. Setelah 10 bulan lamanya, kini kedua kesebelasan kembali bertemu demi memperebutkan tiket untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dalam putaran ketiga. Tapi terlepas dari hasil laga kali ini, pelatih Jepang Hajime Moriyasu menilai bahwa timnas Indonesia mengalami peningkatan pesat sejak Piala Asia 2023. Yang mana menurutnya skuad Garuda kini memiliki kekuatan yang lebih baik bila dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Sekarang, kekuatan timnas Indonesia sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Peningkatan pesat yang dialami timnas Indonesia ini diyakini tak terlepas dari peran tangan dingin pelatih Sintayong dan kehadiran 14 pemain abroad yang ada dalam skuad. Hajime Moriyasu bahkan mengatakan bahwa Sintayong memiliki taktik dan strategi khusus untuk menghadapi anak asuhnya, ditambah dengan dukungan dari puluhan ribu supporter di kandang yang menjadi keuntungan tersendiri. Usai duel sengit ini, media Jepang pun menilai bahwa tim asuhan Sintayong benar-benar mampu membahayakan timnas negaranya. Meskipun tim Samurai Biru sudah unggul dari segala aspek, media Jepang itu tetap menyanjung kerja keras skuad Merah Putih dalam menghadapi perlawanan tim asuhan Hajime Moriyasu. Football Channel bahkan menyoroti pemain depan timnas yakni Rafael Struijk yang dinilai cukup menyulitkan Kaoru Mitoma dan kawan-kawan. Sebelumnya, media ini memang sempat mengulas potensi Rafael Struijk yang dinilai cukup berbahaya buat Jepang di laga ini. Salah satu pemain yang harus diwaspadai di timnas Indonesia adalah penyerang berusia 21 tahun Rafael Struijk yang bermain untuk Brisbane Roar Australia. Media Jepang tersebut juga menyoroti pengalaman Rafael Struijk bersama timnas Indonesia, termasuk ketika ia berperan besar dalam kemenangan skuad Garuda U23 melawan Korea Selatan U23 di Piala Asia U23. Nah, di satu sisi pelatih timnas Indonesia Sintayong menilai bahwa laga melawan Jepang memang sangat berat seperti yang ia telah prediksikan sebelumnya. Meski begitu, Coach Shin mengaku senang dengan persaingan sengit yang ada di grup C, yang mana seluruh tim tampil begitu Spartan hingga membuat banyak pihak heran. Sebelum laga ini, Australia yang bermain di kandang sendiri tidak mampu mengalahkan Arab Saudi, di mana kedua negara itu bermain imbang dengan skor kacamata. Selanjutnya, Bahrain yang bertindak sebagai tuan rumah saat melawan Cina harus rela kalah dari tim naga dengan skor 0-1. Padahal pada pertandingan tersebut, Bahrain sempat mencetak gol pada menit ke-87, namun gol dianulir VAR karena offside. Setelah itu, Cina pun justru mampu menjebol gawang Bahrain pada menit ke-91 lewat Zhang Yuning dan membuat posisinya naik di papan klasmen. Hasil yang didapati 4 negara rival Indonesia itu jelas cukup membuat heran, sebab kekuatan dari masing-masing tim benar-benar tak bisa diprediksi. Meski begitu, Coach Shin mengaku senang dengan adanya persaingan sengit di grup C ini yang membuat Indonesia tak menutup peluang untuk terus berbenah dan juga berusaha keras untuk mengambil poin demi poin di sisa laga nanti. Dengan pertandingan Australia dan Arab Saudi yang berakhir imbang 0-0, jadinya situasi grup C ini tidak akan bisa diprediksi sampai akhir. Ya, semua juga tahu bahwa sepak bola memang bukanlah ilmu pasti, maka dari itu hasil dari tiap laga memang sulit untuk diprediksi. Petualangan pasukan Sintayong di babak ini pun juga bisa dibilang tak terlalu buruk, yang mana dalam 3 laga awal mereka tidak terkalahkan atas Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain.
Namun setelahnya timnas Indonesia justru tumbang di markas Cina yang kini malah meraih kemenangan beruntun dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seusai kandaskan timnas Indonesia, Cina kembali meraih 3 poin, di mana kali ini mereka menang bahkan di markas Bahrain dengan skor tipis 1-0 pada Kamis 14 November kemarin. Seusai laga, pelatih Bahrain Dragan Talajik pun tampak cukup emosional. Ia terlihat belum bisa menerima kekalahan timnya secara dramatis atas Cina, yang mana menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Bahrain tidak layak mendapatkan kekalahan itu, apalagi statusnya ialah sebagai tim tuan rumah. Lebih mengejutkannya lagi, Dragan Talajik turut membawa-bawa timnas Indonesia ketika menceritakan jika Bahrain memang kesulitan untuk meraih kemenangan dalam 3 laga kandangnya. Dengan nada berapi-api, Dragan Talajik kembali menekankan bahwa Bahrain tak seharusnya kalah dalam laga kandang, termasuk saat melawan timnas Indonesia dan juga Cina. Hasil yang diterima oleh Bahrain ini pun dinilai oleh publik bak kena karma usai laga curang kalah melawan Indonesia di bulan lalu. Sebagai pengingat dalam laga itu, skuad Garuda hampir menang dengan skor 2-1 jika saja wasit asal Oman Ahmed Alkaf mengakhiri permainan tepat waktu di menit ke-96. Namun demikian, permainan dibiarkan berlanjut hingga Bahrain kemudian mencetak gol penyeimbang pada menit ke-99 membuat laga berakhir dengan skor 2-2. Kemudian di laga kandang terkini, meski Bahrain sebagai tim tuan rumah mendominasi serangan sejak menit pertama, setelah beberapa kali ditekan, Cina pun mampu memanfaatkan serangan balik dengan cukup baik. Pada menit ke-87, Bahrain sempat mencetak gol melalui Ali Haram, namun VAR kemudian mengeceknya selama beberapa menit dan wasit Adam Muhammad kemudian menganulirnya karena Ali Haram berada dalam posisi offside sebelum mencetak gol. Hanya semenit setelah mengambil keputusan menganulir gol Bahrain pada menit ke-90, Bahrain kebobolan akibat gol Zhang Yuning yang menyelesaikan peluang dari uang hajian di mulut gawang. Masa tambahan waktu yang diberikan adalah 8 menit, namun wasit membiarkan laga berlanjut hingga menit ke-90 plus 12 karena Zhang Yuning mendapatkan perawatan akibat cedera. Aksi guling-guling pun turut terjadi di duel kali ini, tapi sayangnya skema ini tak menciptakan gol apapun. Dan sebelum laga berakhir, Bahrain kembali tertimpa sial karena wasit mengeluarkan kartu merah untuk Walid Al-Hayam pada menit ke-90 plus 9 setelah melanggar Wang Ximing sebagai pemain terakhir. Pertandingan pun berakhir pada menit ke-102, namun skor tidak berubah untuk Cina yang kini telah meraih 2 kemenangan dari 5 laga.